Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bahas ya bagian kedua dari desain pembelajaran sains, structure inquiry dan open inquiry. Saya harap Anda sudah memperhatikan di mana konsep dari structure dan open inquiry sehingga kita bisa langsung mengkoneksikan dengan satu aktivitas ya belajar siswa terkait bagaimana siswa dapat membuktikan dengan saya berikan judul uji vitamin C dalam satu seri structure inquiry dan bagaimana dilakukan dalam open inquiry. Ya, kita akan tentu saja memberikan satu wawasan kepada peserta didik ya, tentunya tidak hanya sekedar mengajarkan sains, hanya berorientasi kepada pengetahuan yang bersifat hafalan. Mereka tentu perlu diberi kesempatan untuk memaknai pengetahuan yang mereka sudah ketahui, dan ini tentu dapat dirangkai melalui satu aktivitas pembuktian. Nah, ini adalah satu rangkaian uji vitamin C, di mana kita memberikan kesempatan peserta didik dalam structure inquiry, tentu siswa diajarkan kepada satu pembuktian, di mana pembuktian ini tentu dilakukan melalui serangkaian kegiatan ilmiah. Ya. Dalam uji vitamin, peserta didik dapat diberikan satu informasi, yaitu bahwa berbagai buah-buahan itu tentu banyak mengandung vitamin C. Ya. Tapi pengetahuan ini tentu akan lebih bermakna ketika mereka dapat membuktikannya sendiri secara empirik. Ya. Nah, ini tentu membutuhkan satu proses ya dalam satu seri aktivitas praktikum ya, seperti itu. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, di sini setelah mereka mengetahui ya bahwa dalam berbagai jenis buah-buahan itu tentu mengandung vitamin C, maka ajaklah mereka untuk membuat sebuah rumusan masalah. Dalam structure inquiry tentu guru sangat dominan dalam proses membimbing siswa dalam berinquiry ini. Nah, dalam rumusan masalah tentu kita ingin mengetahui lebih lanjut. Apakah semua buah-buahan mengandung vitamin C? Nah, siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kemudian siswa dapat menggunakan 2 atau 3 jenis-jenis buah-buahan yang sudah dibagi sebelumnya, ya minggu sebelumnya, dan guru dapat memberikan kesempatan siswa untuk melanjutkan pada hipotesis berikutnya. Nah, hipotesisnya adalah satu pernyataan ya yang mengarahkan mereka untuk sebuah pembuktian. Ini adalah satu seri uji kualitatif sebenarnya. Nah, ini adalah pengalaman yang tidak terlalu tinggi levelnya, tetapi dapat mengarahkan kepada satu kerangka fundamen dalam proses berpikir ilmiah. Hipotesisnya adalah buah-buahan mengandung vitamin C. Nah, ajaklah siswa untuk menentukan apa saja faktor-faktor ya atau yang kita sebut dengan variabel yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Ada istilah faktor terikat, variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol ya. Variabel terikat dalam hal ini adalah kandungan vitamin C-nya. Kita ingin melihat mana yang kandungannya yang paling banyak ataupun paling sedikit ya. Kemudian variabel bebasnya tentu buah-buahannya ya. Berbagai buah-buahan itu tentu dapat kita teliti ya sehingga kita bisa melihat variabel yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Sementara variabel kontrolnya tentu dikendalikan oleh kita, guru, agar dibuat konstan, ya, sehingga tentu dalam variabel yang sifatnya terkontrol ini kita menginginkan agar variabel bebas dan yang variabel yang terikat itu tidak dipengaruhi oleh faktor yang luar yang tidak diteliti. Dan di sini misalnya alat-alat yang digunakan kita sepakati bersama, betadin, air, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita arahkan agar mereka menentukan baik itu bahan dan cara kerjanya. Nah, di sini Anda bisa melihat ya bahan-bahan yang diperlukannya. Ada air mineral ya, kemudian wadah, tabung reaksi, cawan Petri, pipet tetes, dan larutan penguji ya. Yang mereka dapat lakukan ya ini adalah langkah-langkahnya ya. Mengambil sari dari buah yang telah dipersiapkan dengan cara memarut atau menumbuk ya pada cawan Petri. Kemudian masukkan larutan pengujinya ke dalam tabung reaksi dengan jumlah tetes yang sama ke semua tabung reaksi yang digunakan. Tabung reaksi sudah siap,
kemudian ditetesi sari buah yang telah siap sampai warna dari larutan penguji berubah menjadi bening. Nah, di sini kita bisa melihat catat berapa banyak tetesan yang diperlukan untuk membuat larutan penguji itu menjadi bening. Kemudian isilah tabel di bawah ini. Nah, di sini kita akan melihat bahwa bahan sari buahnya apa, ya, kemudian jumlah tetesnya apa, dan di sini ada keterangan. Di sini kita melihat bahwa indikator yang kita gunakan adalah larutan betadin. Larutan betadin ini tidak sulit ditemukan oleh kita ya, dimanapun kita berada, oleh anak peserta didik tidak akan membebani. Nah, larutan betadin ini tentu terdiri dari providon, ya, iodin 10%, ya, dan iodin ini adalah indikator karena reaksi antara askorbat dalam vitamin C yang ada di dalam buah-buahan dan iodin itu tentu akan menghilangkan warna dari iodinnya. Nah, pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah perubahan warna dan jumlah tetesan larutan sampel. Semakin sedikit jumlah tetesan larutan sampel akan menunjukkan semakin tinggi kandungan vitamin C dalam sampel tersebut. Nah, di sini mereka dapat memberikan keterangan ya, dan ini termasuk ke dalam uji kualitatif. Nah, arahkan mereka untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah semakin banyak jumlah tetes betadin atau semakin sedikit, ini menunjukkan semakin sedikit kandungan vitamin C-nya. Sementara semakin sedikit jumlah tetes betadin, itu semakin banyak kandungan vitamin C-nya. Dan yang ketiga adalah iodin berperan sebagai indikator yang bereaksi dengan asam askorbat melalui metode titrasi iodometri. Nah, kita bisa melihat ya, bahwa dalam kesimpulan ini sebenarnya mengandung sebuah pernyataan yang membenarkan hipotesis dan rumusan masalah yang sudah mereka susun, dan tentu saja kesimpulan ini mengandung pernyataan yang bersifat kompleks ya, yang akan dipahami oleh mereka tentu kalau mereka mencoba dengan sendirinya. Nah, ini adalah salah satu aktivitas yang dilakukan dengan structure inquiry. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau uji vitamin C ini dilakukan melalui open inquiry? Dalam open inquiry, karena di sini prosesnya merupakan sebuah proses yang memberikan tantangan kepada peserta didik, maka guru dapat memberikan konteks ya, konteks itu ditentukan oleh guru ya. Bisa diawali dengan suplemen makanan, minuman yang mengandung vitamin C, sehatkah? Nah, ini sebuah permasalahan ataupun sebuah konteks ya, yang menjadi bahan untuk peserta didik untuk berpikir. Berikan informasi atau mungkin mereka dapat menelusuri informasi tersebut. Mengkonsumsi suplemen, kita ketahui sudah menjadi gaya hidup modern tanpa mengenal batas usia. Vitamin C mengandung antioksidan, itu sudah kita ketahui ya, bermanfaat untuk kesehatan. Vitamin C dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, pada buah-buahan, pada sayuran, dan ada beberapa produk-produk vitamin C sebagai suplemen yang dapat berupa tablet, kaplet, ataupun minuman. Berbagai jenis produk vitamin C ada di pasaran, dari dosis rendah sampai dosis yang tinggi. Bentuknya pun beragam, dari tablet, minuman, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah konteks yang dapat disajikan oleh guru, bisa dikemas dalam satu lembar kerja, bisa juga dikemas juga dalam satu komunikasi awal. Nah, di sini seorang guru yang melakukan open inquiry itu tentu membebaskan rumusan masalah yang akan ditentukan oleh siswa. Misal, salah satu contohnya, apakah minuman suplemen bervitamin mengandung vitamin C? Nah, ada satu kelompok yang akan mengambil judul itu. Kelompok berikutnya, apakah ada yang punya ide ataupun rumusan masalah terkait konteks yang tadi sudah Ibu sampaikan? Saya, Bu, misalnya. Apakah minuman suplemen aman dikonsumsi? Oke, bisa kita katakan seperti itu. Apakah kandungan vitamin C pada minuman bersuplemen lebih baik daripada buah-buahan? Kita tampung, kita analisis, kita lihat mana yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan oleh siswa. Ini yang saya sebut dengan scaffolding di awal. Jadi dalam tahap awal perencanaan satu proses aktivitas open inquiry, seorang guru mengambil kendali. Mengapa? Karena tidak bisa kita membiarkan siswa terjun bebas, bereksplorasi tanpa mendapatkan satu masukan, ya, satu saran dari kita sebagai seorang pengajar.
Baik, kalau kelompok satu yang akan mengambil judul nomor satu atau rumusan masalah nomor satu, apa alat dan bahan maupun cara kerja yang akan Anda lakukan. Nah, pada sesi open inquiry ini berarti dapat dikatakan scaffolding itu dilakukan di awal. Perencanaannya didiskusikan dan dikomunikasikan. Ya. Yang selanjutnya, alat bahan tentu akan disesuaikan dengan apa yang akan menjadi tema mereka, cara kerja, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan melihat mereka tentu akan dapat mengusulkan alat bahan, cara kerja berdasarkan informasi melalui buku, melalui panduan praktikum, melalui searching dari internet, melalui berbagai informasi pakar yang ada di internet juga. Nah, ini dapat kita perhatikan bahwa mereka yang mencoba untuk melakukan dengan open inquiry tampak bahwa mereka adalah siswa yang sudah memiliki kematangan yang saya katakan sebagai independence ya, student independence ini pada open inquiry tentu menempati porsi yang cukup tinggi karena mereka harus searching sendiri, lalu mereka juga harus menentukan sumber informasi itu valid atau tidak, lalu dapat mengkomunikasikan kepada teman-temannya dan juga kepada gurunya. Dan di sini juga bimbingan guru dalam hal menentukan itu tentu semakin minim, hanya lebih mengarahkan di awal ya. Dan disinilah sebenarnya siswa dalam satu seri open inquiry dapat menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Bahkan hasil risetnya itu nanti akan menemukan kesimpulan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Inilah makna dari memproduksi pengetahuan. Ya, demikian contoh dari structure inquiry dan open inquiry dalam satu aktivitas uji vitamin C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.